Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Di hari Minggu pagi ini saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Sebenarnya firman Tuhan yang saya sampaikan ini membawa duka cita. Kenapa demikian? Karena ada orang yang diberkati secara berkelimpahan, diberkati secara luar biasa oleh Tuhan, tapi salah menggunakan berkat yang dia terima. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jamah hati dan pikiran kami saat kami mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami tidak ada seorang pun sesudah mendengarkan firman Tuhan ini yang keliru, yang salah menggunakan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 16, Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya ingin baca ayat 19 dan 20 saja. Nanti sambil berjalan saya akan menyampaikan ayat-ayat lain bagi saudara-saudara sekalian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 1. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat
boroknya. Amin. Mengapa saya katakan saya sedih menyampaikan firman itu? Oleh karena ini orang kaya, kayak super kaya. Mengapa? Tiap hari dia pesta. Tiap hari dia bermewah-mewah dengan segala berkat Tuhan. Sudah dengar baik apa yang saya katakan? Inilah sikap menyalahgunakan, menyalahmanfaatkan berkat Tuhan. Mengapa? Kalau sudah baca nanti ayat berikutnya lagi, saudara terkejut mendengar bahwa orang ini adalah anak Abraham. Artinya dia umat Tuhan. Ia dikenal oleh Abraham. Saudara bayangkan. Saya ingin baca untuk saudara sekalian supaya saudara mengerti. Ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah." Artinya sebenarnya dia tahu prinsip-prinsip hidup Abraham. Saudara masih ingat ayat firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abraham waktu dia mau berangkat meninggalkan tanah airnya di Haran menuju ke tanah perjanjian. Tuhan berfirman kepadanya apa? "Aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat." Saya juga tahu kalau itu bicara tentang nanti melalui keturunan Abraham lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu. Dan maksudnya di sini ialah mengaplikasikannya dengan ucapan Abraham di sini. Di mana? Di surga sana. Di mana? Di Firdaus sana. Saudara, anak, dulu di dunia kamu sudah hidup enak, tapi kamu salah gunakan berkat Tuhan. Kau biarkan ini yang di pangkuan saya ini. Oleh sebab itu kesan saya kuat sekali bahwa apa? Orang yang miskin, Lazarus yang miskin itu sudah menderita sejak bayi. Oleh sebab itu Tuhan izinkan dia waktu dia meninggal dan dia dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Kenapa? Supaya apa dulu yang dia kehilangan dikembalikan lagi oleh Tuhan. Ingat baik saudara-saudara sekalian. Pesannya hanya itu. Loh, kalau begitu orang kaya semua masuk neraka, orang miskin semua masuk surga. Bukan begitu saudara sekalian. Orang kaya yang keliru menggunakan harta bendanya. Saudara, saya tidak bermaksud untuk tidak suka dengan orang kaya. Coba saudara bayangkan. Saudara memberi uang kepada istrimu untuk membeli makanan untuk hidup kalian sehari-hari. Aduh, kalau mengeluarkan 1 juta itu sudah rasanya saudara garuk kepala. Nah, kemana sih uangnya selama ini sih? Kamu pakai untuk apa uang itu selama ini? Tetapi begitu datang kawan-kawan, bos, sekali-sekali ajak kita makan nih bos. Mengeluarkan 2-3 juta untuk sekali duduk makan sambil minum bir di situ. Saudara sekalian, jutaan uangnya, tidak terasa. Itulah yang saya maksudkan hari ini, bahwa kita seringkali tidak adil bahkan dengan pasangan kita sendiri. Itu sebabnya saya ingin mengajak. Oh Pak, Bapak tidak tahu bisnis soalnya. Bapak kan tidak pernah jadi pengusaha. Saudara sekalian, bukan saya tidak pernah jadi pengusaha. Maksud saya ialah menyadarkan saudara-saudara sekalian. Ini kan untuk kepentingan bisnis Pak. Ya, kepentingan bisnis lah. Tapi siapa yang ngurus anak-anakmu? Siapa yang mengurus rumah tanggamu? Istrimu kan? Dia minta uang belanja tambahan aja kita sudah mulai berbantah-bantah. Maksud saya, mulai hari ini mari kita gunakan berkat Tuhan untuk menolong orang lain. Saya suka berandai-andai saudara sekalian dengan orang kaya. Susah apa sih dia?
Sisihkan aja untuk pesta itu 1 hari saja. Dia sudah bisa bikin 1 pondok kecil. Suruh karyawannya yang ribuan orang itu, 1 orang saja diberi tanggung jawab untuk antar roti ke sana, untuk dimakan oleh orang miskin itu. Saya yakin kalau dia buat seperti itu, dia pasti masuk surga. Itu masalah kita semua, saudara sekalian. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Tuhan ini hari ini, mari semua yang sudah diberkati, mulai lebih banyak lagi mendukung pelayanan gereja, karena gereja adalah tubuh Kristus. Lebih banyak lagi bertanggung jawab untuk menolong saudara-saudara. Apalagi dalam keadaan sekarang, ada banyak orang yang menjerit karena tidak tahu besok mau makan apa. Mari kita, walaupun tidak cukup banyak kita punya, tapi belajarlah berbagi kepada orang lain, supaya mereka juga mempermuliakan Tuhan, karena saudara sudah berbagi dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Ketika Tuhan memberkati kami lebih daripada orang lain, kami berdoa supaya kami mau berbagi dengan sesama, mau berbagi dengan gereja, untuk kemuliaan bagi nama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.